Hai teman-teman semuanya, KKN ini berisi tentang pendampingan belajar orang tua dan siswa pada siklus pertama. Harusnya para mahasiswa angkatan 2018 bulan-bulan ini sedang merasakan hangatnya kebersamaan KKN. Namun ada yang berbeda di tahun ini. Pandemi COVID-19 yang sedang menyerang negeri kita tercinta mengharuskan kita melaksanakan KKN mandiri. Pada hari pertama, saya melaksanakan permohonan izin kepada ketua RW dan juga kepada ketua RT. Selanjutnya, saya mewawancarai salah satu keluarga. Di sini ada Ibu Wiwin dan anaknya bernama Regi. Pada keluarga ini, anak Ibu Wiwin baru saja memasuki sekolah SD dan satu lagi anaknya sudah menduduki SMA. Sang ibu mengemukakan bahwa ibu tersebut lebih menginginkan anaknya untuk belajar secara offline atau sekolah tatap muka dibandingkan secara online. Dikarenakan banyak kendala yang dihadapi saat pembelajaran. Salah satu contohnya seperti anak lebih banyak bermain-main, harus menunggu mood si anak saat pembelajaran online sedang dilaksanakan atau saat tugas sudah diberikan oleh guru. Hal ini membuat orang tua harus menunggu mood anak membaik dan terus mengingatkan beberapa kali dulu agar anak mau memulai pembelajarannya dan mengerjakan tugasnya. Walaupun orang tua ini mengatakan tidak ada masalah dengan kuota dan sinyal di tempat tinggal mereka. Selain itu, saat sekolah online, guru hanya memberikan tugas tanpa menjelaskan terlebih dahulu tentang materi yang bersangkutan dengan tugas. Sedangkan orang tuanya sendiri tidak mengerti dengan materi yang harus dikerjakan oleh anak. Belum lagi adik kecil yang ini baru saja memasuki jenjang sekolah dasar dan belum bisa membaca dengan lancar. Sehingga ketika diberi tugas oleh gurunya, kesulitan untuk mengikuti dan juga tugas yang disertai dengan divideokan membaca. Dan itulah yang kadang membuat anak telat mengumpulkan tugas dan kendala lain yang dihadapi. Anak sering bad mood saat bersekolah berlangsung. Orang tua merasa selama belajar daring, orang tualah yang lebih banyak berpikir daripada anak. Sedangkan jika sekolah offline, anak bisa berpikir sendiri meski nilai yang didapat kecil. Tetapi orang tua tersebut mengatakan bahwa perkembangan anaknya pada masa pembelajaran daring tidak terlalu buruk. Hanya saja anak sering tidak fokus saat belajar. Harapan orang tua ke depannya semoga COVID-19 menurun. Selanjutnya keluarga dua. Keluarga dua ini ada ibu yang bernama Ibu Popon dan anaknya Salwa. Nah, Ibu Popon juga mengatakan bahwa seperti kebanyakan orang tua, beliau juga lebih menginginkan anaknya untuk bersekolah secara tatap muka, dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi seperti anak tidak fokus pada mata pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu 10 menit digunakan untuk belajar dalam mata pembelajaran, 1 jamnya lagi digunakan untuk bermain gadget seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dan ibu ini juga mengatakan banyak sekali kendala-kendala yang harus disesuaikan dalam pembelajaran online. Salah satunya yaitu sinyal dan kuota. Pembelajaran sikap dan pembelajaran online ini sangat berpengaruh kepada anak. Dari sikap anak pun, setelah belajar, anak tidak luput dari gadgetnya. Dan ketika dikatakan lebih baik pembelajaran online atau offline, Ibu Popon ini juga mengatakan jelas lebih baik
karena yang mengajarkan dominan orang tuanya dan kakaknya, sehingga dalam penilaian atau nilai rapot lebih baik dibandingkan nilai sebelumnya secara offline. Dan anak kebanyakan tidak mengetahui tentang apa yang diberikan oleh guru di sekolah karena dominan dibantu dan dikerjakan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, ibu dari keluarga yang kedua ini menginginkan anaknya kembali bersekolah tatap muka karena tatap muka itu memperkuat mental anak, mempertajam penunjang pembelajaran yang diberikan oleh guru. Karena orang tua dan keluarga di rumah hanya mengetahui apa yang diketahui oleh orang tuanya saja. Karena dalam pembelajaran online tersebut lebih banyak sisi negatifnya. Anak lebih banyak memegang HP untuk bermain sosmed, bukan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya ada keluarga tiga. Keluarga tiga di sini ada bernama Ibu Devi dan anaknya Akmal. Menurut keluarga ini, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tidak efektif. Sang ibu menginginkan anaknya untuk bersekolah secara tatap muka karena ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti anak yang susah untuk dibangunkan untuk belajar dan membuat anak sering tertinggal informasi. Jadi, anak akan menanyakan kepada temannya tentang pembelajaran atau tugas yang diberikan oleh guru. Lalu, dari segi pengawasan saat anak belajar, orang tua juga memiliki kesibukan masing-masing dan membuat mereka tidak bisa terus mengawasi anaknya saat belajar. Untuk jaringan saat belajar, orang tua ini tidak memiliki kendala dikarenakan mereka menggunakan WiFi. Jadi, anaknya lancar dalam melakukan pembelajaran daring di rumah. Orang tuanya juga mengumumkan bahwa mereka tidak terlalu memusingkan masalah tugas yang materinya tidak dijelaskan oleh gurunya, dikarenakan mereka bisa menggunakan Google untuk mencari jawaban meski kadang tidak terlalu akurat. Dan cara orang tua untuk memotivasi agar anak mau belajar dengan cara membujuknya secara perlahan lalu memberikan semangat kepada sang anak. Dan juga partisipasi saya dalam lingkungan sekitar kepada orang tua dan siswa, salah satunya yaitu pendampingan belajar siswa. Di sini membantu siswa-siswa dalam menyelesaikan tugasnya, dalam membantu pembelajaran apa yang sulit dikerjakan, dan juga mengedukasi media pembelajaran seperti literasi dan numerasi. Selanjutnya juga saya di sini mensosialisasikan protokol kesehatan seperti pencegahan COVID-19.